Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jadi kita masih membaca keterangan dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita melanjutkan. Wa dhahirul hadis, zahir dari hadis yang kita baca, anna man ghada ila al-masjidi aw raha, sawa'un ghadan atau ghada lis-salati aw li talabi ilmin aw li ghairi dzalik min maqasidil khair, anna Allaha yaktubu lahu fil jannati nuzulan. Zahir hadis ini menunjukkan orang yang pergi pagi hari ke masjid atau sore hari ke masjid, sama saja apakah dia pergi untuk sholat atau untuk mempelajari ilmu atau selain daripada itu dari maksud-maksud yang baik, maka atas sungguhnya Allah akan mencatat bagi dia di sorga itu nuzulan, hidangan disiapkan oleh Allah setiap kali dia pergi sore atau pagi ke masjid. Wan nuzul ma yuqaddimu lidhaif min ta'amin wa nahwihi ala wajhil ikram. An-nuzul di dalam hadis ini maknanya adalah apa yang disiapkan, diberikan kepada tamu dari makanan dan yang semisalnya atas sisi memuliakan. Maksudnya annallaha ta'ala yu'addu laha ar-rajul alladhi dhahaba ila al-masjid sabahan aw masa'an. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan disediakan kepada orang ini yang pergi ke masjid di waktu subuh, pagi atau di waktu sore. Yu'addu lahu fil jannah nuzulan ikraman lahu, dan disiapkan bagi orang tersebut di sorga nuzulan, hidangan sebagai bentuk pemuliaan kepadanya. Insyaallah ya. Jadi selain masuk sorga itu ada janji yang lain pada kita. Adanya pemuliaan Allah kepada kita dengan adanya hidangan yang ada di sorga. Tentunya tidak ada bandingnya dengan hidangan yang ada di dunia yang fana ini. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini pula, isbatu hadzal jazaa'il 'azim liman dhahaba ilal masjidi awwalan nahar aw akhirahu. Penetapan tentang adanya balasan yang besar ini kepada orang yang pergi ke masjid di awal siang, di pagi hari misalnya, atau di akhir siang, di sore hari. Wa fihi, dan di dalam hadis ini pula, bayanu fadlillah azza wa jalla 'alal abdi, menerangkan tentang karunia Allah terhadap hamba. Haitsu, yang mana yu'tihi ala misli hadil a'mal al-yasirah hadda thawab al-jazilah, yang mana Allah memberikan atas semisal dari amalan-amalan yang ringan dengan pahala yang banyak ini. Pahala yang banyak, surga sekaligus mendapatkan hidangan. Wa amma hadithuhu atsani, adapun hadisnya yang kedua yang kita baca kemarin dalam
hadis-hadis yang kita baca, yaitu fahuwa qaulun Nabi SAW, yaitu ucapan Nabi SAW, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Jangan sekali-kali seorang tetangga menganggap remeh tetangga yang lainnya, walaupun dia hanya memberikan kaki daripada hewan kambing. Far Rasul alaihi salatu wassalam, maka Ar-Rasul, semoga Allah memberikan salawat dan keselamatan atasnya, fi hadal hadis, dalam hadis ini, hatha alal hidayah atau alal hadiyah lil jar walau syai'an qalilan, menganjurkan untuk memberikan hadiah kepada tetangga walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Qala berkata walau firsan syah, itu walaupun dengan kaki kambing. Al firsin ma yakunu fi dilfi syah, apa yang ada pada kuku, ini kuku malah. Ada apa yang ada pada kuku daripada kambing, itu bagian kakinya itu. Wa huwa syai'un basitun zahidun, ya, sesuatu yang basit, yang bisa tampak, ya, dan zahid, yang remeh, tampak dan remeh, itu kuku daripada kambing itu sendiri. Ka'anna Nabiyya alaihi salatu wassalam yaqul, seolah-olah Nabi itu berucap begini, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau qalla. Janganlah sekali-kali kalian itu menganggap remeh dari suatu kebaikan sedikit walaupun itu kecil. Ya, jangan menganggap remeh suatu kebaikan. Qala rahimallahu wa qad jaa anhu alaihi salatu wassalam, telah datang juga darinya, dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, bahwasanya Nabi pernah bersabda pula, idza tabakhat maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Apabila, atau idza tabakhta, apabila engkau memasak maraqatan, kuah, ya, daging, maka perbanyaklah airnya dan berikanlah kepada tetanggamu. Ini juga pernah dalam sabda yang lain tentang pemberian hadiah kepada tetangga. Hatta al-maraq idza a'taitahu jiranaka hidayatan, sampai al-maraq itu kuah daging, apabila engkau memberikannya kepada tetanggamu sebagai bentuk hadiah, fa innaka tusabu ala dalik, sungguhnya perbuatan itu akan diberi pahala. Kadzalika aidan la tahqiranna syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Demikian pula janganlah engkau merasa rendah atau merendahkan sesuatu walaupun hanya dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri. Fa inna hadza minal ma'ruf, ini juga bagian dari perbuatan kebaikan. Idza lam talqa akhaka biwajhin abusin makfaharin bal biwajhin muntalikin munsarihin. Apabila engkau tidak bertemu saudaramu dengan wajah, ya, yang masam, bahkan dengan wajah yang muntalik, munsarih, yang seger, yang enak, fa inna hadza minal khair wa minal ma'ruf, ini perkara yang baik dan perkara yang ma'ruf. Lianna akhaka idza wajahtahu bihadil muwajihah yudkhilu alaihi surura
wa yafrah wa kullu syai'in yudkhil as-surura ala akhika al-muslim fa innahu khairun wa ajrun. Sesungguhnya saudaramu apabila engkau mengarahkan atau menghadap kepadanya dengan hadapan ini, memasukkan kepadanya kegembiraan dan juga kesenangan, menyenangkannya, maka setiap yang memasukkan kesenangan atas saudaramu yang muslim, maka sungguh itulah kebaikan dan juga pahala. Wa kullu syai'in taghidu bihil al-kuffar fa innahu khairun wa ajrun. Dan setiap sesuatu yang menjadikan marah orang-orang kafir itu, maka itu juga adalah kebaikan dan pahala. Ya, jadi kalau kita menjadikan hati seorang muslim itu gembira, pahala. Menjadikan orang-orang kafir itu marah, itu pahala juga. Ya. Apa itu ayatnya? Allah berfirman, wala yata'una mautian yaghidul kuffara wala yanaluna min aduwil nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Dalam surah At-Taubah ayat 120. Dan tidaklah mereka menginjakan satu injakan kaki yang membuat orang-orang kufar marah, dan tidak pula mereka menimpahkan suatu bencana kepada musuh kecuali dicatat bagi mereka dengannya amalan soleh. Ya. Amal hadis ats-tsalis, adapun hadis yang ketiga yang telah kita baca. Wa huwa qaulun Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ucapan Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Keimanan itu ada cabangnya lebih dari 70 atau lebih dari 60 cabangnya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq. Yang paling afdalnya ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu juga bagian dari cabang keimanan. Fahadal hadis, maka hadis ini bayyana fihi ar-rasul alaihi salatu wassalam, Nabi SAW menjelaskan pada hadis ini, anal iman laisa khaslatun wahidatun atau laisa khaslatan wahidatan atau syu'batan wahidatan walakinnahu syu'abun katsiratun. Bahwasanya iman itu tidaklah dalam bentuk satu atau cabangnya satu, akan tapi bercabang-cabang yang banyak. Bid'un wasab'un, yakni kalimat bid'un wasab'un, yaitu maksudnya min thalathin wasab'ina ila tis'in wasab'ina, itu antara 73 sampai 79. Itu kata bid'un, antara 3 sampai 9. Maka kalau di atas 70 berarti 73 sampai 79. Au bid'un wasitun syu'batan, atau 60 lebih. Itu maksudnya apa? Disebutkan 63 sampai 69. Walakin afdaluha kalimatun wahidatun, akan tapi yang paling afdal dari keimanan cabang-cabang tadi adalah ucapan la ilaha illallah. Masya Allah. Hadihil kalimah law wuzinat biha as-samawatu wal ardu la rajahat biha. Kalimat la ilaha illallah ini seandainya ditimbang dengan langit-langit dan bumi, maka akan memberati kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis, itu hadis tentang Nabi Musa alaihissalam yang meminta agar dia bisa mengingat Allah dan bisa berzikir kepadanya. Allah ajarkan dia dengan mengucapkan la ilaha illallah. Li'annaha kalimatul ikhlas, karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang ikhlas,
Wa kalimatut tauhid, itu kalimat at-tauhid yang mengesahkan Allah. Selain ikhlas dari sisi manusianya mengucapkan kalimat-kalimat ikhlas, dari sisi Allahnya itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Al-kalimatu allati as'alullaha ay yakhtima li wa lakum biha, yaitu juga kalimat yang saya mohon kepada Allah untuk menutup saya dan kalian semua dengan kalimat ini. Man kana akhiru kalamihi minad dunya dakhala jannah. Barang siapa yang keadaan akhir ucapannya itu ucapan ini la ilallah, dari dunia ini, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Hadhil kalimatu hiya afdalu syu'abil iman, dan kalimat ini adalah kalimat yang paling utama dari cabang-cabang keimanan. Wa adanaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling ringannya, yang paling rendahnya keimanan itu cabangnya, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Yakni izalatul adza anit thariq, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Wa huwa kullu ma yu'di al-marin, ya, setiap apa yang mengganggu orang yang lewat. Min hajarin, dari bentuk batu, au saukin atau duri, au zujajin atau kaca, au hirqin au ghairi dzalik, atau gombal, ya, sobekan daripada kain, ya, apa ada jenisnya? Gombal, ya? Hah? Kalau gombal yang kotor apa bahasanya Jawa Timur ya? Ada kemarin saya taklim itu dikasih tahu dari Jawa Timur, gombal apa, mung koncing apa aja. Ada istilah orang Jawa Timur itu. Hah? Ngetal Mas Pak. Oh, ghairi dzalik. Baik. Kullu ma yu'di al-marin idza azalathu fa inna dzalik minal iman. Setiap gangguan orang yang berjalan apabila apabila engkau menghilangkannya, maka sungguh yang demikian itu bagian dari keimanan. Masya Allah, ya. Jadi semua amal itu ada, hampir dikatakan ada di hadapan kita. Dan itulah bentuk kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala itu sudah melimpahkan segala macam kebaikan. Kita terlewatkan dari satu, kita mendapatkan yang lainnya. Karena memang manusia itu tempat terluputnya sesuatu. Karena kelemahannya. Diciptakan manusia dalam kondisi lemah, dhaif. Sehingga demikianlah Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, memberikan berbagai macam kebaikan yang itu ada di hadapan kita. Monggo diambil, diusahakan untuk memperbanyaknya, karena itu akan menjadi hal yang memberati kita di akhirat nanti, menjadikan derajat kita bertambah di surga nanti, ya. Baik. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu itu bagian cabang keimanan pula. Wa fi hadis akhar, dalam hadis yang lain, al haya'u minal iman, rasa malu itu bagian dari keimanan. Wal haya'u halatun nafsiyatun ta'tari al insanu inda fi'li ma yukhjalu minhu. Keadaan nafsiyah, keadaan pribadi, keadaan jiwa yang terbuka, yang manusia itu merasa terbuka, merasa dilihat ketika berbuat apa yang dirasa malu darinya. Paham mas maksudnya bahasanya ini? Ya, intinya kalau orang berbuat sesuatu dilihat orang lain itu dirasa apa? Malu. Itu namanya al-haya. Baik. Wa hiya sifatun hamidatun kanat hulukun Nabi alaihi salatu wassalam. Itu sifat yang terpuji dan itu merupakan akhlak
Nabi Muhammad SAW. Sifat malu itu akhlak Nabi. Fakana min khuluqihi alaihi salatu wassalam, maka dari akhlak Nabi SAW al-haya, diantaranya rasa malu. Hatta innahu kana aktsaru haya'i minal adra fi hitriha alaihi salatu wassalam. Yaitu Nabi SAW itu lebih merasa malu dari gadis-gadis pingitan di dalam kamarnya. Kecuali kana annahu kana la yustahyi atau la yastahyi minal haq. Kecuali Nabi itu orang yang tidak malu dari kebaikan. Kalau kebaikan beliau sampaikan. Itu maksudnya. Masya Allah. Fal haya'u sifatun mahmudatun, maka rasa malu itu sifat yang terpuji. Lakin al-haq la yustahya minhu, akan tetapi kebenaran itu tidak dirasa malu darinya, kecuali al-haq, kebenaran. Fa inna Allah yaqul, maka Allah berfirman, wallahu la yastahyi minal haqq. Al-Ahzab 53. Dan Allah itu tidak merasa malu dari kebaikan. Wa qala ta'ala, berfirman pula, inna Allah la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu untuk memberikan permisalan apa yang berupa nyamuk dan apa yang lebih rendah daripadanya. Fauqaha itu bukan berarti di atasnya, lebih rendah daripada nyamuk itu sendiri. Allah tidak merasa malu untuk memberikan permisalan untuk manusia itu mengerti dengan adanya nyamuk tadi. Ba'udah. Baik. Kalau bahasa amiyanya namus. Namus itu bahasa amiyanya. Al-haqqu la yustahya minhu, maka kebenaran itu tidak dirasa malu darinya. Walakin ma siwal haqqi, akan tapi apa yang selain al-haq, fa inna minal akhlaqil hamidah, maka sungguhnya dari akhlak-akhlak yang terpuji, antakuna hayyiyan, agar dia menjadi hayyiyan, yang dirasa malu. Diddu dalik man la yastahi, lawan dari orang yang tidak merasa malu. Fala yubali bima fa'ala, dia tidak peduli apa yang dia lakukan. Wala yubali bima qala, dia tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Lihada jaa fil hadis, oleh sebab ini datang dalam hadis, inna mimma adrakan nas minan nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya dari apa-apa yang manusia mendapatinya dari nubuwah, kenabian yang pertama kali, apabila engkau tidak merasa malu, maka lakukan apa yang engkau inginkan. Jadi kalau kamu gak merasa malu, silakan. Berarti rasa malu itu bagian yang terpuji, ya, kecuali hal yang berkaitan dengan al-haq. Mudah-mudahan kita bisa mengerti apa yang disampaikan beliau tentang perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis-hadis ini. Barakallahu fikum. Kita masuk ke hadis-hadis yang berikutnya. Hadisnya banyak ya, bab ini. Qala rahimallah al-ashir, yang ke-10 dari bab ini. Hadisnya. Anhu, dari Abi Dar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bainama rajulun yamsi bi tariqin istadda alaihi al-atasu, tatkala seorang itu berjalan di sebuah jalan, maka bertambah atasnya haus. Fawajada bi'ran, maka laki-laki ini mendapati sebuah sumur. Fanazala fiha fasariba,
dia turun pada sumur tersebut dan dia minum. Bukan sumur kayak kita ya, sumurnya agak luas dan perlu adanya tangga turun atau batu yang turun padanya, pakai batu atau undaan ya. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar dari minumnya tadi. Fa idza kalbun yalhas ya'kulu thara minal atosi. Maka pada saat itu ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, yalhas. Dia makan tanah yang basah karena sebab haus. Wa qala rajul, maka berkata laki-laki ini, laqad balagha hadal kalbu minal atas misla alladhi kana qad balagha minni. Sesungguhnya telah sampai kepada anjing ini dari kehausan semisal seperti yang telah terjadi, telah sampai kepadaku. Ya. Fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'an. Di sini ada faedah ya. Maka dia pun turun dengan al-bi'ra dengan alif lam. Jadi kalau dalam sebuah ucapan cerita, kalau disebutkan kata yang pertama nakiroh, kemudian nakiroh berikutnya, itu berarti lain, bendanya itu berbeda. Tapi kalau disebutkan adanya nakiroh, kemudian setelahnya dia menyebutkan yang alif lam dengan kata yang sama, berarti sama, sumur itu sama. Itu pelajaran kadang-kadang dalam sebuah ungkapan ma'rifah dan nakiroh itu ada pelajarannya ya. Baik. Sini kan pertama disebut bi'ron nakiroh, kemudian disebutnya lagi fanazala al-bi'ra. Nah itu sama, sumbernya itu sama. Baik. Famala'a khuffahu, maka kemudian dia memenuhi khufnya, sepatu, dengan air. Tsumma amsakahu bifihi, kemudian dia memegang sepatunya yang berisi air tadi dengan mulutnya. Hatta raqiyah, sampai dia naik. Fasaqo al-kalba, kemudian dia beri minum apa? Anjing tersebut. Jadi dia naik, kemungkinan tuh mungkin naiknya harus pakai tangan ya, enggak memegang airnya itu dengan apa? Dengan mulutnya. Fasyakarallahu lahu faghafara lah, maka Allah pun bersyukur atas orang ini, maka kemudian Allah mengampuninya. Syukur, Allah Maha Syakur, Zat yang Maha Syakur, Maha bersyukur ya. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, mendengar cerita ini mereka mengatakan kepada Rasul SAW, inna lana fil bahaim ajran, sesungguhnya bagi kami pada hewan-hewan itu ada pahala. Faqala, maka Nabi mengatakan, fi kulli kabidin rotobatin ajrun, muttafaqun alaih. Pada setiap hati yang basah itu ada pahala. Jadi ketika cerita anjing ada pahalanya. Ditanyakan kalau binatang-binatang yang lain, iya sama. Kalau kamu berbuat demikian, maka setiap hati yang basah itu ada pahalanya. Barakallahu fikum. Ya. Ayam masuk orang, masuklah ayam. Ayam paling banyak depan kita. Kayak jagung, kayak beras, ya? Paling senang itu jagung beras, ayam itu. Mungkin jarang ya ayam makan jagung ya, Mas ya. Jarang di kota itu. Coba kasih jagung itu, muakannya mantap, tok habis. Biasanya kan nasi. Kalau hewan-hewan di kota yang di perumahan misalnya, itu jarang dikasih apa? Jagung itu. Kalau kasih jagung mantap itu. Badannya atos, keras. Jagung ya, menyebabkan badannya ayam itu keras, bagus. Kalau masukkan jagung. Kemudian wa fi riwayatin lil Bukhari, di dalam satu riwayat bagi Imam Bukhari, fasyakarallahu lahu faghafara lah, maka Allah bersyukur atas
orang tersebut dan Allah mengampuninya. Fadakhalahu al-jannata, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa fi riwayatin lahuma, juga dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhu al-atasu id ra'athu baghiyun min bagaya Bani Israel. Tatkala dalam riwayat yang lain, tatkala anjing itu berkeliling di sekitar sumur, sumurnya itu berkeliling di sekitar sumur, hampir-hampir dia terbunuh dengan sebab kehausan. Ketika itu ada yang melihatnya, yaitu seorang wanita baghiyun, wanita penzina, dari wanita-wanita penzina di kalangan Bani Israel. Fanaza'at muqoha, kemudian dia mencabut sepatunya. Itu muqoha itu nama lain dari sepatu. Fastaqat lahu bihi, kemudian dia mengambil air itu dengan sepatunya. Fasaqathu faghufira laha bihi. Kemudian dia memberi minum kepada anjing tersebut, maka dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kalimat al-muqu al-khuf. Khuf itu ya yang dipakai di alas kaki tapi tertutup sampai mata kaki. Itu namanya khuf. Bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari plastik, bisa terbuat dari kain, bisa terbuat dari nilon, bisa terbuat dari kulit, dan yang semisalnya, yang dia itu menutupi dari ujung jari sampai mata kaki. Namanya apa? Khuf. Wa yutifu yaduru, berkeliling, memutar. Haula raqiyah, itu bi raqiyah itu al-bi'r, sumur. Ya, ini cerita yang lagi kisah yang lain dari kalangan Bani Israel, yaitu wanita penzina. Yang kisah yang pertama seorang laki-laki. Dan semua cerita ini semuanya dua-duanya. Kejadian itu tidak hanya satu. Seorang laki-laki iya, seorang wanita juga iya. Tidak bertentangan dari sini. Justru menambah apa? Kekuatan, karena sama-sama sahih hadisnya, maka menambah ziyadah apa? Ziyadah ilmu, menambah ilmu kepada kita. Yaitu kejadian itu sendiri-sendiri, seorang laki-laki pula demikian, seorang wanita pun yang berzina demikian. Barakallahu fikum. Sehingga semua ini bisa kita lakukan kebaikan kita hari-hari ini. Hari ini pun kita sedang dalam kebaikan, tinggal niat kita saja. Innamal a'malu binniyat. Sekarang kita dalam kebaikan. Kita berada dalam masjid, itu kebaikan. Kita mendengar ilmu, itu kebaikan. Ya, kita menyebutkan salawat atas Nabi Muhammad, kebaikan. Ya. Kemudian kita juga bertafakur di dalam agama, kebaikan pula. Kebaikan itu ada di depan kita. Sekarang tinggal kita berniat saja, meluruskan apa? Niat kita. Jangan sampai waktu yang telah kita luangkan itu sia-sia karena sebab apa? Niat saja yang tidak benar. Ya, sudah selesai belum ini? Kau belum rampung ini? Sudah di hadis ini. Wes, rampung urung nggih? Nah, sudah ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.